warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali mahasiswa pembelajar, mahasiswa peserta mata kuliah perilaku konsumen ya. Kali ini kita akan membahas mengenai latar belakang yang lain dari konsumen atau proses-proses yang mereka alami, yaitu berkaitan dengan sikap. Ya, di beberapa pertemuan sebelumnya saat kita membahas mengenai pembelajaran, ada satu benang merah yang kita ingin hasilkan, yaitu ada perubahan sikap ya, perubahan sikap dari konsumen yang arahnya adalah sikap positif terhadap produk kita. Apa itu sikap? Ya, sikap ini kalau menurut salah satu referensi, yaitu Schiffman dan Kanuk, mereka mengatakan bahwa sikap itu merupakan ekspresi perasaan yang ini berasal dari individu yang mencerminkan atau menunjukkan ya, apakah seorang itu senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju terhadap suatu objek. Bagaimana kemudian ekspresi perasaannya? Ya nanti akan terlihat. Ya, kita akan bisa melihat kalau orang yang senang, orang yang suka, orang yang setuju, mereka akan bersikap positif, mereka akan mendekati produk kita, mereka akan setuju dengan produk kita, ya, mereka akan membeli produk kita lebih banyak, mereka akan juga mampu atau mau secara sukarela merekomendasikan produk-produk kita kepada orang lain. Nah, itu sebagai perwujudan dari sikap ya. Jadi ekspresi perasaan itu ya, itu akan muncul. Nah, kita lihat kan gambarnya ini adalah gambar orang yang senang, orang yang senyum ya. Bukan orang yang cemberut, orang yang banyak komplain gitu ya. Kalau seperti itu berarti dia tidak senang, dia tidak suka, dia tidak setuju terhadap suatu objek. Jadi akan berlawanan bentuknya. Nah, sikap ini ya, ini menjadi prediktor perilaku konsumen ya. Jadi tadi saya katakan bahwa konsumen yang suka bersikap positif cenderung akan memilih dan membeli produk yang disukainya itu dibandingkan dengan produk lain. Mereka akan mendekati tadi ya, lebih banyak melakukan pembelian ya, dan laki-laki akan kemudian merekomendasikan. Tetapi memang sikap ini belum sampai kepada perilaku. Baru dikatakan bahwa sikap ini adalah prediksi. Ya. Meskipun prediksi, tetapi ini menjadi petunjuk yang sangat baik, masukan yang sangat baik. Jadi orang yang, kalau kita lihat ya, kalau orang setuju dengan kita, responnya bagus, itu kan akan lebih mudah diajak berteman, diajak ngobrol, diajak bicara mengenai produk, diajak mencicipi produk kita, ditawari produk kita, promo produk kita, itu akan lebih mudah dibandingkan dengan orang yang antipati. Orang yang antipati, orang yang tidak setuju itu ya akan lebih susah. Sehingga yang dimaksud sebagai prediktor ini artinya berarti ada kemungkinan kita bisa memprediksi perilaku yang terjadi saat mereka mulai suka dengan produk kita. Ya tadi ya. Lalu kemudian sikap ini itu mereka akan suka atau tidak suka, setuju tidak suka itu terhadap satu objek. Objeknya bisa personal, ya, bisa non personal. Jadi ini bisa berkaitan dengan kesukaan terhadap produk atau jasa kita, ya. Juga bisa kemudian dengan iklan atau promosi atau pelayanan yang kita lakukan. Namun dia juga bisa menilai tidak hanya produk, tetapi kita yang ada di balik layar dari produk itu juga bisa dinilai. Gampangnya ini bisa kemarin ya, ada produk-produk yang disinyalir begitu, ternyata produk dari Israel. Maka kemudian meskipun
selama ini kita membeli produk itu dan kita merasakan produk itu bagus, produk itu cocok, produk itu kalau makan enak, kalau produk itu teknologi itu berarti handal sebagainya. Tetapi saat kemudian kita tahu bahwa di balik layar perusahaan ini, produk-produk ini ada pihak-pihak yang sering melakukan kegiatan zolim, ya, seperti Israel kita tahu, maka bisa jadi mereka akan kemudian merubah sikap itu di proses pembelajaran itu, merubah sikap mereka yang awalnya suka menjadi antipati. Nah, maka itu yang kemudian kita harus lakukan. Dan selain itu kita juga bisa bahwa tidak hanya kita yang di balik layar, bagian dari kita yang kemudian langsung berhubungan dengan konsumen, yaitu wiraniaga, tenaga penjual, SPG, SPB dan sebagainya, ya, itu juga yang harus dilakukan pengamatan lebih bagus, karena mereka juga dinilai sikap-sikap mereka, pelayanan mereka terhadap konsumen itu juga menjadi prediksi bahwa pelayanan kita, ya, juga bagus. Ya, itu yang kalau mereka suka, kalau mereka bisa ramah, bisa baik terhadap konsumen dan konsumen menilai, ya, menilai sama dengan itu, maka ini menjadi jalan mulus, menjadi jalan terbukaan jalan bahwa produk kita akan disukai oleh mereka. Ya. Dan yang ketiga, hal yang terpenting adalah bahwa sikap ini bisa jadi terbentuk sebagai hasil belajar. Jadi pembelajaran yang beberapa waktu kita sampaikan, pertemuan sebelumnya kita sampaikan, ya, dengan mengadopsi beberapa teori, ya, kita akan tahu supaya sikap, terutama sikap kesetiaan, kesetiaan itu bagaimana membentuk kesetiaan, membentuk sikap positif itu bagaimana. Ya, dasarnya dari mana? Dengan proses pembelajaran yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, tugas pemasar apa? Tugas pemasar adalah mengembangkan sikap positif baik terhadap merek, produk, ataupun terhadap perusahaan. Dan saya katakan ada sisi, ya, objeknya adalah bisa non personal, juga bisa personal. Ya, maka itu sikap positifnya ya terhadap merek, produk, ataupun terhadap perusahaan secara keseluruhan, baik kita yang di balik layar ataupun mereka-mereka bagian dari kita yang langsung berhadapan dengan konsumen. Kemudian yang lain adalah bahwa program komunikasi pemasaran harus didesain semenarik mungkin untuk mengubah sikap yang negatif ataupun yang netral. Nah, artinya iklan-iklan kenapa harus dibuat menarik, ya, baliho dibuat menarik, dibuat besar, ya, dilakukan berulang-ulang gitu. Nah, ini karena supaya mereka, informasi yang muncul itu bisa sampai ke mereka, menarik mereka, membuat mereka melirik, dan ujung-ujungnya memang kemudian mereka mulai mengembangkan sikap positif dan berlanjut melakukan keputusan pembelian terhadap produk kita. Di pembelajaran sikap ini atau materi sikap ini, kita akan belajar memahami mengenai beberapa teori-teori sikap. Ya, ada teori dari Asen gitu, prediksi mengenai sikap, prediksi mengenai cara-cara bagaimana kemudian memunculkan sikap positif ini. Nah, tentu saja kemudian yang kedua menjadi pembahasan kita yang tidak kalah penting, yaitu faktor pembentuk sikap. Kira-kira apa saja yang bisa menumbuhkan sikap-sikap itu, ya, sehingga mereka bisa mewujudkan atau menunjukkan ekspresi perasaan yang cenderung bersikap positif. Dan kalaupun kemudian ada sikap-sikap ekspresi perasaan yang tidak kita inginkan, yang tidak setuju, tidak suka, cenderung negatif,
Lalu apakah kita akan mampu merubah itu? Ya, kita akan melihat referensinya berkaitan dengan cara mengubah sikap. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut, lebih banyak di perkuliahan. Itu kita akhiri podcast materi sikap kali ini dengan bacaan hamdalah, dan kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.